Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siksaan teringan bagi penghuni neraka jahanam adalah seorang lelaki yang dipakaikan sandal dari bara api, sehingga otaknya mendidih dikarenakan bara tersebut. Orang kafir di neraka selain merasakan siksaan serta panasnya neraka dan rasa lapar dan hausnya yang menyiksa, dia juga harus menanggung beban dan usaha yang tak terkirakan, di mana dia harus menarik rantai yang dililitkan ke tubuhnya serta mengikat kedua tangannya. Dia pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Ketika dia ingin untuk menyeru dan meminta bantuan kepada siapapun, tidak ada yang mendengarkan ceritanya. Panggilannya pun tidak ada yang menjawab. Jika kulitnya telah terkelupas dan dia sudah hampir binasa, Allah SWT akan menumbuhkan kulit baru baginya, agar dia senantiasa merasakan siksaan yang tak pernah berhenti. Demikian itu merupakan kondisinya sepanjang waktu di neraka, untuk selama-lamanya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menggambarkan sebagian rincian dari siksaan neraka bagi para penghuninya, antara lain bahwa penduduk neraka akan makan dari sebuah pohon yang disebut sebagai pohon zakum. Apakah itu pohon zakum? Seperti apakah bentuknya? Dan bagaimana pohon tersebut dapat tumbuh di neraka? Serta apakah pohon itu juga terdapat di dunia? Di manakah tempatnya? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Pohon tersebut dinamai dengan zakum yang berasal dari kata tazakum, yang berarti kesulitan dalam menelan. Karena para penduduk neraka kesulitan untuk menelan buah tersebut, karena mereka tidak menyukainya dan terpaksa untuk memakannya. Pohon tersebut merupakan pohon yang berbuah buruk, yang terlaknat, yang memiliki penampilan yang jelek, dan tumbuh di dasar neraka. Yang berarti bahwa pohon tersebut tumbuh di neraka dan akarnya menancap berada di bawahnya. Batang pohon tersebut memiliki cabang di penjuru neraka. Karena pohon tersebut tumbuh dari api neraka, maka buahnya pun memiliki rasa yang pahit yang tidak tertahankan, serta bau busuk dan bentuk yang mengerikan, menyerupai kepala setan. Setiap orang bisa untuk membayangkan bentuk setan yang menyeramkan bagaimanapun dia inginkan. Allah SWT berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin." Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sungguh, kami menjadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Buah zakum merupakan makanan khusus para penduduk neraka. Mereka mau tidak mau akan memakannya, sampai perut mereka penuh dengan buah tersebut, sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Ketika mereka merasa lapar, tidak ada lagi makanan apapun di hadapan mereka selain buah tersebut. Maka mereka pun memakannya, dan ketika makanan itu sampai ke perut mereka, makanan itu pun mendidih di dalamnya, seperti minyak yang panas, sehingga usus mereka pun terpotong-potong, dan isi perut mereka meleleh. Mereka merasakan sakit yang tak terkira, sebagai bentuk balasan yang setimpal atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari hal tersebut. Gambaran yang ditangkap oleh akal kita saat ini merupakan gambaran paling sederhana, dan sama sekali kita tidak bisa membayangkan siksaan sebenarnya yang diperoleh oleh para penduduk neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim." Sungguh, pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Meskipun bentuknya yang sangat buruk, tetapi buah tersebut tetap menjadi santapan penduduk neraka ketika mereka merasa kelaparan. Mereka pun memakannya sampai perut mereka penuh, dan kemudian isi perut mereka pun mendidih. Mereka merasa kesakitan yang tak tertahankan. Mereka pun kemudian ingin mengurangi rasa sakit tersebut dengan minum dari air yang sangat panas, dan meminum darinya sebagaimana seekor unta yang minum tanpa henti. Tetapi dahaga mereka tak pernah sirna karena rasa sakit, dan di waktu tersebut air panas itu pun tambah memotong-motong usus mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka,
dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Disebutkan bahwa ketika ayat tentang zakum turun dan disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy pun berkata, "Kita tidak tahu tentang pohon ini. Siapakah di antara kalian yang tahu apa arti zakum?" Saat itu ada seorang yang berasal dari Ethiopia. Dia pun berkata, "Di tempat kami artinya adalah kurma dan mentega." Orang tersebut berkata demikian dalam rangka mengejek. Ketika mendengar hal tersebut, Abu Jahal pun berkata, "Wahai budak perempuan, hidangkanlah zakum untuk kita." Budak perempuan tersebut datang membawa kurma dan mentega, dan kemudian Abu Jahal pun berkata, "Santaplah zakum ini, yang Muhammad telah menakut-nakuti kita dengannya." Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakumi qutrat fi dari dunya, la afsarat ala ahli dunya ma'ayishahum, fa kaifa biman yakunu ta'amu." Seandainya setetes dari zakum diteteskan ke dunia, niscaya tetesan tersebut akan merusak kehidupan penduduk dunia. Maka bagaimanakah dengan orang yang makanannya setiap saat adalah buah zakum? Gambaran ini merupakan peringatan yang sangat jelas bagi orang-orang yang berakal. Tetapi orang yang enggan menggunakan akalnya dan mengabaikan perintah dari Tuhannya, maka pohon zakum tersebut akan menjadi makanan sehari-harinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa syajaratal mal'unata fil Qur'an, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyana kabira." Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa pohon yang terkutuk yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pohon zakum. Para ulama tafsir berbeda pendapat, apakah pohon zakum merupakan pohon yang juga ada di dunia, yang mana pohon semisal itu akan menjadi makanan bagi orang-orang kafir di neraka. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pohon tersebut adalah pohon yang ada di dunia, dan para ulama yang menyatakan pendapat ini juga berbeda pendapat tentang hakikatnya. Sebagian menyebutkan bahwa buah zakum merupakan buah pahit yang tumbuh di Tihamah, dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa zakum adalah semua pohon yang mematikan. Pendapat kedua dan merupakan pendapat yang terkuat adalah bahwasanya Allah SWT memberitahukan tentang sebuah pohon yang tumbuh di neraka yang bernama pohon zakum, yang mana kita tidak mengetahui sedikit pun tentangnya kecuali yang diberitakan oleh Allah SWT. Pohon tersebut tidak ada di dunia, dan juga tidak ada padanan yang semisal dengannya di dunia. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.